Saya Violeta Yolanda dari kelas 12 MIPA 1 mata pelajaran Fisika, Guru Mapel Sauji ST. Gaya Coulomb. Muatan listrik terbagi menjadi muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Dua muatan yang sejenis apabila didekatkan akan tolak-menolak, sedangkan apabila muatan yang berlawanan jenis didekatkan akan tarik-menarik. Fisikawan Prancis Charles Coulomb melakukan eksperimen dengan suatu perlengkapan yang dinamakan neraca puntir. Berdasarkan percobaannya, ia berhasil menyimpulkan bahwa gaya elektrostatik berbanding lurus dengan hasil kali kedua muatan berbanding berbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan. Di sini sudah terdapat dengan persamaan-persamaannya, kita bisa baca sendiri. Yang kedua, di sini ada contoh soalnya. Ketika ada dua muatan yang sejenis dan mempunyai muatan besar dengan 5 kali 10 min 4C dan 5 kali 10 min 4C dan dua muatan terpisah dengan jarak 5 cm. Seberapa besarkah gaya Coulomb yang dihasilkan? Kita masukkan ke penyelesaian, diketahui, kita masukkan angka-angka yang telah kita ketahui, ditanya F, jawab, masukkan dengan persamaannya dan masukkan angka-angkanya. Dapatlah hasil 9 kali 10 min 5 N. Kapasitor juga disebut juga kondensator. Dalam dunia elektronika, kapasitor digunakan untuk menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Manfaat kapasitor di sini ada 8: menyimpan muatan listrik, meratakan arus listrik pada rangkaian satu daya, memilih gelombang pemancar pada pesawat radio, meniadakan bunga api listrik pada sistem pengapian kendaraan bermotor, mengubah arus bolak-balik menjadi arus searah, mengontrol frekuensi pada rangkaian osilator, penghubung, penyimpang arus. Di sini sudah ada persamaannya. Yang pertama, kapasitas kapasitor. A. Kapasitas kapasitor keping sejajar. Kapasitor keping sejajar ini terdiri dari dua keping konduktor yang dipisahkan oleh bahan dielektrik. Kedua keping dihubungkan dengan sebuah baterai. Yang B. Kapasitas kapasitor bola. Kapasitas kapasitor bola konduktor dan kapasitas kapasitor bola terisolasi. Jadi di sini ada dua kapasitas kapasitor bola. Yang ketiga, kapasitas kapasitor silinder. Nah, yang kedua, rangkaian kapasitor. A. Rangkaian seri kapasitor. Sifat pada susunan kapasitor secara seri ada 3. Yang pertama, muatan pada tiap-tiap kapasitor sama, yaitu sama dengan muatan pada kapasitor pengganti. Di sini kita dapat lihat gambar ini loh, kapasitor seri. Nah, yang kedua, beda potensial pada ujung-ujung kapasitor pengganti sama dengan penjumlah beda potensial seluruh kapasitor yang dirangkai. Ketiga, besar kapasitor pengganti seri C atau CS dapat dihitung dengan persamaan berikut. Tuh, udah ada persamaan-persamaannya, tinggal dibaca. Yang kedua, rangkaian paralel. Di sini sudah ada gambarnya. Beberapa kapasitor yang dirangkai sejajar dan ujung-ujungnya bertemu pada satu titik yang sama dinamakan rangkaian paralel. Sifat pada susunan paralel juga ada 3. Yang pertama, muatan kapasitor pengganti sama dengan jumlah muatan tiap-tiap kapasitor. Yang kedua, beda potensial tiap-tiap kapasitor sama dengan potensial sumber. Yang ketiga, besar kapasitas pengganti paralel CP dapat dihitung dengan, nah, di sini sudah ada persamaan-persamaannya. Yang ketiga, penggabungan kapasitor. Penggabungan kapasitor adalah menghubungkan kapasitor yang telah bermuatan listrik dengan kapasitor lain. Penggabungan tersebut dapat dilakukan dengan menggabungkan dengan kawat halus atau menghubungkan kutub-kutub yang polaritasnya sama. Di sini ada energi potensial dalam kapasitor beserta persamaannya. Contoh soalnya, 2 buah kapasitor dirangkai seri. Di sini sudah diketahui C1, C2, V-nya dan dihubungkan pada sumber tegangan 3 volt. Tentukan A. Besar kapasitas pengganti, B. Besar energi total pada rangkaian. Di sini sudah ada penyelesaiannya. Diketahui, kita masukkan angka-angkanya, ditanya C total, B T total, jawab A, C totalnya dapat, B E totalnya dapat. Kita masukkan tuh di persamaan-persamaan dan hasilnya sudah dapat 2 dan 9. Soal yang kedua, jika ketiga kapasitor dirangkai secara paralel dengan sebuah tegangan sumber Fs dan diketahui bahwa muatan total kapasitor adalah 252, di sini sudah ditentukan besar tegangan Fs. Tentukan besar tegangan Fs dan muatan yang tersimpan pada masing-masing kapasitor. Sini sudah diketahui C1, C2, C3. Tinggal kita jawab, kita masukkan
Pertama yang kita cari adalah menentukan tegangan Fs. Kita masukkan ke persamaannya dan dapatlah hasilnya 9 volt. Yang kedua, menentukan muatan pada masing-masing kapasitor. Kita masukkan dalam persamaan-persamaannya angka-angkanya dan dapatlah hasilnya 36, 72, 144. Soalan ketiga. C1, C2, C3 sudah diketahui. Ketiga kapasitor terangkai seri paralel. Tentukan energi listrik pada rangkaiannya. Ini sudah diketahui, masukkan angka-angkanya, ditanya kapasitas pengganti, jawab, kita masukkan ke persamaan-persamaannya, angka-angkanya kita masukkan dan dapatlah hasilnya 2,1 kali 10 min 6 F. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika video ini ada beberapa kata yang salah. Sekian.